50 juta itu kan untuk membantu proses hukum Rudi Simamora sampai kasasi. Nah, kemudian ada dari Amerika anggotanya Pak Henry Tarigan itu nelpon aku. Nah, dibilanglah, kami ada di sini gabung sama Sob Katul Bekatul teman-teman tul. Nanti besok kami hari Minggu kalau mau live biar ku apakan, ku florkan sama mereka biar mereka mendengar. Ya syukur-syukur dibantu karena dulu kami membantu si A, begitulah kira-kira ya. Oke, aku bilang. Kiranya besoknya ditelepon lagi aku. Waduh, ternyata mereka nggak mau. Loh, kenapa nggak mau? Karena waktu membantu si A ini, nah pengacaranya minta 300 juta. Katanya untuk meringankan beban hukuman. Kami kasihlah dari kami 150 juta katanya. Ternyata hukumannya tetap aja berat. Jadi begini aja lah. Si AB itu pasti akan keluar masuk aja kerjanya itu katanya. Biarkan aja lah kata dia kan. Nanti kami akan coba kalau dia mau ke Amerika lebih baik lagi. Jadi Pak Henry Tarigan sudah berkata kita nggak usah lagi bantu apologet di Indonesia subsidi donasi. Lebih baik mereka kita datangkan ke Amerika, kita siapkan tempat dan juga pekerjaan. Jadi itu yang benar. Mana ada aku minta sama Sopiatu. Sampai hari ini Sopiatu nggak berani kan menunjukkan apanya buktinya. Oh gitu ya. Oke, mantap ya. Jadi memang Henry Tarigan ini dari dulu dia donatur tetapnya penghujat di Indonesia gitu lah ya. Bukan donatur tetap lah, tapi misalnya mana yang bagus ya dibantu dia. Kalau mau lari ke luar negeri dibantu dia. Itu yang diberitahukan kepada saya. Tetapi waktu itu ingat saya, datanglah seorang perempuan juga menawari saya. Kalau mau ke Jerman, saya bisa ngurusnya sama ke Belanda. Itulah yang muncul sama Metatron kemarin. Ibu itu, siapa namanya itu lupa aku. Ibu Jenny Purba. Memang kutolak. Enggak. Manalo apa Manurung atau apa itu? Lupa aku. Oh, mantap. Oh, tuh lah, ucapin terima kasih dulu tuh, lu dapat langit tuh. Ya, terima kasih. Lu lemes banget tuh lah. Bukan lemas, nggak bisa baca. Izin ya, aku ada sedikit pertanyaan sama Bang Rudi nih. Bang Rudi, selamat malam Bang Rudi. Ini Kristen ya? Silakan. Aku Muslim, aku Kristen. Ini. Oh, oke. Salam kenal ya Bang Rudi ya sebelumnya. Yuk. Aku ada yang berpertanyaan sama Bang Rudi. Bang Rudi kan udah lama ya bergelut di dunia debat ya kan, berdebat dengan Muslim kan belum selama ini kita cerita sebelum kejadian Edis. Nah selama Bang Rudi berdebat dengan apologet Muslim sekian tahun lamanya sudah, ada nggak pernah ada ancaman sebelumnya? Kalau masalah ancaman itu biasa itu. Nggak sebelumnya itu memang sudah pernah ada. Atau bagaimana? Pasti ada lah. Namanya kita berdebat dan orang penonton pasti ada yang emosi. Kedua belah pihak juga melakukan hal yang sama. Yang Kristen juga mengancam Islam akan dilaporkan. Yang Islam juga begitu. Itu wajar, namanya penonton. Iya. Berarti. Tapi kalau sesama kami nggak pernah ya namanya sama. Belum berdebat. Belum. Jadi sesama Kristen itu semenjak Bang Rudi bermasalah dengan Edis ini ya kan? Ngapain? Baru mulai ada ancaman. Sesama Kristen ya? Iya. Sebenarnya bukan Edis ini yang sudah ketiga, dulu keempat. Saya dulu dapat ancaman waktu kelahi sama Paul Zhang. Jadi saya ini ya katakan tidak selebihnya. Paul Zhang juga saya waktu itu mau diancam dipersekusi ya. Bahkan sudah ada utusan mengaku ya, utusan Lisnora datang waktu itu ke ruko saya ya. Dan itu sempat juga saya kira dari kalian, ternyata bukan. Begitu saya tanya, kalian siapa? Kami dari ini ya, kurang ajar kalian, aku bilang. Itu satu. Zaman Paul Zhang saya diancam. Baru kedua zaman Ucuk Bulu. Ucuk Bulu itu kan juga dulu ku kritisi. Gara-gara dia membuat murtadin itu jadi dagangan dia. Saya
nggak setuju. Herder dia menggonggong, ya sama, diancam juga. Wah, kami penjarakan kau. Baru yang ketiga, ketika Ratu Ento, wah itu memang saya mau dipenjarakan langsung itu ya. Dan waktu itu ya kuat sekali, dan Iskariot tetap dibilang sama saya ya. Dan akhirnya mereka malu kan. Maafin ya, ketika mereka mau memenjarakan Riva, Nora, sama Zuma, kan aku menentang itu. Maka saya mau dipenjarakan gara-gara itu. Setelah itu apa yang terjadi? Sekarang saya yang ketawa. Apa yang saya bilang dulu kan kejadian sekarang. Bahwa yaitu tidak bisa kalian lakukan segampang dengan Ratu Ento. Kemudian yang keempat, waktu dengan Joshua Tewu. Tapi Joshua Tewu-nya tidak pernah ngancam saya. Herdernya ada waktu itu ya. Saya juga pernah ribut itu. Baru yang kelima inilah sama si Edis tipu. Jadi 5 kali. Sama si Edis ancamannya Barut. Yang Edis ini pengancamannya menyebutkan nama Edis nggak? Maksudnya kalau kau ganggu Edis atau bagaimana lah kalimatnya seperti itu, ada nggak gitu? Pasti. Bahasa. Pasti itu. Dan dia bilang gini, tapi nggak usah kutunjukkan ya. Bahkan dia bilang mau mengatakan orang. Maksudnya ada aja WhatsApp, Bang Rudi, WhatsApp aja. Ya, di WhatsApp aja. Nggak apa-apa. Lanjut yang lain. Itu aja sih. Oke. Nah, terus kalau Metatron ngomongin lu apa? Tadi kan Sofiatul, lu katanya ngutang 150 juta katanya. Nah, kalau si Metatron apa? Kenapa? Kalau Metatron apa kalau Metatron? Kalau Metatron itu ikut-ikutan saja. Karena dia di Belanda itu sudah tidak makan lagi, ya kan? Dia itu tinggal numpang sama perempuan, hidup serumah sama perempuan itu. Yang merusak hubungan orang juga dia tuh. Kalau kita sekarang itu ibaratnya apa ya, pelakor. Kalau laki-laki entah apa namanya itu. Pebinor. Ya. Nah itulah. Nah jadi saya pun nggak tahu apa salah saya sama si Bobby. Botak biadab itu ya, tiba-tiba dia ngomong-ngomongin saya. Bobby. Ya. Akhirnya saya peringatkan dia. Bob, sekali lagi kok ngomong-ngomongin aku, ini loh, ada sebuah foto kayaknya foto istrimu ini, gue bilang, alamatnya juga saya sudah dapat. Akhirnya dia nggak ada lagi ngomongin saya bombastis, kan memang ada, tetapi nggak sebombastis itu. Ya itulah kalau si Bobby itu. Ya, dia ngomong apa maksudnya? Ngomong apa dia? Si Bobby, ya sama kayak misalnya Rudi ini bokono apa ya, lupa aku. Oh, fitnah-fitnah lah ya. Aku lupa lah. Ya. Uang donasi lah, donasi dulu si Agatha dilaporkan. Biasa. Aku tahu itu. Si Agatha kan dilaporkan, katanya janganlah ada yang minta donasi atas namaku. Merasa dia kalau waklamu yang minta donasi. Itu asal muasalnya aku udah tahu itu awal-awalnya. Waktu sibuk-sibuk melapor-lapor lucunya ini. tadi siang aku lihat dia ngomong gini di komalnya, bahwa saya itu tidak ada menghina kalian lah, bahwa orang tuh karena miskin, tak punya uang, nggak punya pekerjaan. Padahal dia mengaku meminta Pro Max 15, 13. Memang nggak tahu malu si Bobby itu. Aku geli aja liatnya. Padahal jelas-jelas dia mengaku di depan si Agatha kan. Datang Agatha, lo kau juga minta apa kan, belikan ini belilah. Datang siang satu lagi, siapa namanya lupa aku. Paslah. Kan ada kukas. Sama kau 1 juta, sama kau 2 juta. Kan inilah namanya orang-orang munafik. Dituduhnya orang waktu itu bicara tentang kalian ya, miskin, Ibu Mila itu miskin di Amerika, bisa jadi itu pembantu kan ya, karena setiap orang yang kerja di kedutaan sering gabung kedutaan miskin ya, pokoknya ngurupi gitulah. Jadi saya bilang kan sama dia itu, dalam hati saya, lucu orang ini, nggak sadar kemarin ribut mau minta belikan Pro Max. Silakan. Ya, ini silakan. Oke, Andika Marbun, silakan bertanya. Ini tolong aku kena ini lagi, tolong dong di tap layar. Sering itu. Teman-teman, di tap layar teman-teman ya. Yang kalian herdernya si Kudis tipu, mukanya waklabu, kalian tekan-tekan banyak-banyak. Biar aman kita. Kan sakit hati kalian sama dia kan? Kalau nggak dapat kalian ngomong sama dia, kalian tap aja sudah. Ayo Andika, kangen Ben, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, malam Bang Rudi Yones. Malam. Silakan.
Aku ada mau sedikit lah kepada Bang Yohanes ya. Karena selama ini ku dengar dari Kristen seringkali menyatakan anak Batak itu ditangkap, digeruduk karena diskusi dengan Ustadz Yusuf PI gitu ya. Diklarifikasi itu karena sebenarnya kami dari Sumut meng-LP-kannya sudah 4 hari sebelumnya, itu sudah ditargetkan, harusnya sudah diproses ya. Itu sudah 14 hari kami laporkan sebelumnya. Jadi bukan karena dia diskusi ya, diinformasikan kepada yang Kristen, Bang Rudi. Dia ditangkap itu bukan karena sedang diskusi dengan Ustaz Yusuf, bukan. Cek aja buktinya apa di situ pelaporannya. Bukan diskusi dengan Ustaz Yusuf, bukan. Betul, aku tahu itu. Tapi dengan si Rahmat, Rahmat ya. Nah, itu yang pelapor kan. Yang pelapor tuh namanya tuh Rahmat. Ada 2 LP itu Bang. Jadi sebelumnya tuh ada 2. Oh 2. Ada 2 LP. Rahmat Yang itu yang hari keempat sebelum ditangkap kan. Nah sekarang beredar isu, aku ya kata yang membuat si Rudi Simamora ditangkap. Kan lawak herder series ini. Bukan. Itu YouTube-nya. Dia kayak kata Bang Rudi kemarin sama Oki. Diskusi itu jangan terlalu temperamen kan gitu kan. Akibatnya apa? Ya. Kan itu saya sepakat dengan Bang Rudi. Benar. Jangan lepas kontrol tentang itu. Jangan lepas kontrol. Diskusi pakai ilmu, pakai data, pakai dalil gitu kan. Jangan keracau gitu. Jadi yang kami pakai itu memang bukti yang sah kan. Jadi itu aja klarifikasinya supaya mungkin Bang Rudi kan bisa menyampaikannya pada netizennya Bang Rudi. Tidak. Dulu itu sudah aku sampaikan. Ada kalimat memang tidak terdapat di dalam kitab suci. Sama juga dengan si yang di Malang itu juga kan aku bilang itu. Memang kejadiannya ada, tetapi kalimatnya tidak ada seperti itu, aku bilang. Kalau aku ya katakannya tidak, katakan tidak, selebihnya dari setan. Itu aja. Tapi aku kan dimusuhi gara-gara itu. Ini ada ini nih, kita sapa nih. Udah selesai belum Bang Bejo? Ya, karena gini, progres ke depannya, karena itu bermasalah yang munculnya yang ekses pelaporan itu kan dari situ tuh anggapan bahwa diskusi dilaporkan, padahal bukan gitu. Ini salah pahamnya mereka ya. Jangan itu dijadikan sebagai kepicikan yang dimunculkan. Jangan, ceklah datanya, informasinya seperti apa. Kalau nggak lengkap informasi jangan sampaikan di publik. Itu aja. Itu karena di TikTok si Abe, coba lihat ada itu dibuatnya situ. Oke, clear ya. Kita sapa yang lain ya. Ini kita naik dulu. Pak Labu katanya mau tidur soalnya. Berapa lagi herdernya? Ya, satu lagi. Oke lah, terakhir ini. Halo Tete Ira. Halo Tete Ira. Oke, kita turunkan. Kita cari herder dulu. Oke, lanjut. Makasih Pak Rudi Yohanes ya. Saya turun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak juga di bawah itu. Banyak sekali lo yang minta naik. Mana satu ya? Mana yang urgent banget mau naik? Mau nempeleng naik ke atas? Siapa? Kalian bilang di bawah. Aku penting. Nanti kalian dapat tanda tangan satu persatu dari Bang Rudi nanti. Sama foto beliau. Siapa yang penting kali mau naik ke atas? Banyak kali loh, 80 orang. Pusing kepala kita. 80 orang? Siapalah pusing aku milihnya. Siapa yang mau naik cepat aku jambak aja di bawah. Yang mana yang paling penting mau naik herder. Oh, saya kebenaran TV. Oke, ya. Nek ya, langsung menggonggong sampai di atas ya. Biar terhibur kami. Saya kasih bocoran katanya. Silakan, kebenaran. Lanjut, menggonggong. Ini saya kenapa? Aneh. Suaranya nggak bersih, putus-putus. Apa ini, Dek? Dinda, ngomong apa kok Dinda? Marah Om Rudi nanti. Apa ini, Dek?
Ini bukan urusan anak kecil dek, orang dewasa ini dek. Ini perseteruan uang 4 miliar ini. Kau pun apa-apa. Ini perseteruan uang 4 miliar. Kau udahlah, kau tidur sana main Tamiya kau. Mak ada yang minta Bang Rudi sampai jam 12 sampai jam 11 katanya. Jangan, Wak Labu dia ada penyakit, dia nggak boleh tidur malam-malam. Tahu aku kan sudah tua. Aku kan sudah tua, dan nenek-nenek. Cornelius silakan mengonggong. Pak Labu nggak boleh tidur di bawah jam 10 guys. Di atas. Halo, selamat malam. Pak Cornelius. Selamat malam. Malam Pak, silakan. Dah, saya pakai baju ini. Tolong turunkan saya bentar, pakai baju lo. Pakai baju. Pak ditutup aja. Kalau turun nggak bisa lagi naik Pak. Ngapain turun? Tutup kamera, pakai baju. Ngapain turun? Tutup kamera, pakai baju, baru buka kamera nanti nggak apa-apa Pak. Santai, kita santai Pak. Kami lagi berskores sama Bunda Gembala sama Tante Mika lagi libur Pak, debat. Oke, saya mau tanya tadi tuh, tema itu tuh gimana tuh maksud temanya itu? Herder Kudis naik gitu loh. Herdernya si Edis yang mengamuk-ngamuk sama Wak Labu silakan naik begitu. Tuh, makanya saya mau tanya, maksud tujuan tema itu gimana gitu? Tujuannya Wak Labu ini karena rata-rata menyerang pribadi, memusuhi Bang Rudi, bahkan dengan kata-kataan hinaan dan cacian rata-rata. Makanya itu hanyalah perilaku seekor binatang. Makanya itu dikatakan herder kudis. Paham. Itu salah satu menggembalakan maksudnya gitu ya. Kira-kira seperti Bang Rudi betul ya? Kira-kira menggembalakan gitu. Apa juga yang akan Anda sampaikan di sini nih? Gimana? Sudah langsung saja dengan Bang Rudi. Ya langsung aja maksudnya gitu loh Pak Cornelius. Biar ini langsung aja ngobrol dengan Bang Rudi Yohanes. Ada yang mau disampaikan? Betul, itulah saya mau tanya sama Bang Rudi. Kira-kira tema seperti itu apakah ada problem sama Bang Rudi atau gimana dulu gitu? Sehingga temanya kayak gitu. Itu mau pertanyakan dulu. Ya ada problem. Tidak ada problem ya? Ada. Nah, itu saya mau tanya dulu, itu problem di mana dulu gitu? Aduh, capek kali menjelaskan lagi Pak. Balik lagi. Udah kering kerongkongan. Tanya aja langsung Pak daripada menjelaskan. Udah gini gue jelasin. Jadi Lairudi emosi sepaneng sama Edis TV karena Edis TV mengfitnah Lairudi koruptor dana anak Batak yang masa lalu gitu. Lairudi nggak terima gitu. Ngapain lu ungkit-ungkit masalah itu gitu? Udah bersih. Ngapain lu nyebar gosip kayak gitu? Lu kan viewer banyak. Orang-orang lu ngomong apa mereka nurut itu yang Kristen kan gitu. Karena sudah kejadian anak-anaknya dikata-katain seperti itu gitu lah ya. Itu udah kejadian. Nah itu belum, udah kejadian. Anakku belum. Tapi si Edis udah ngata-ngatain. Nah itu berbahaya itu kalau sampai ke desanya. Nanti dia bisa dicap jelek sama desanya. Apalagi kalau ada masalah. Dibawa-bawalah kasus kayak gini begitu. Silakan Cornelius. Oh gitu ya. Saya juga Kristen, tetapi saya tidak dalam arti hartanya Herdis, hartanya siapa, orangnya siapa, enggak. Yang penting saya nengok di sini ya. Kalau memang ada problem masalah agama, kalau saya itu agama itu semuanya benar itu, tidak benar. Banyak kawan-kawan bilang, agama ini yang benar itu tidak ada. Semua. Cornelius di KTP agama apa? Di KTP? Saya Kristen. Ini bukan Kristen masalah Protestan. agama ini. Ini bukan masalah agama. Iya, bukan. Itulah kena ini dia Bang. Kena begini, itu kan efeknya dari agama lah ini sehingga terjadi demikian gitu. Itu ada efeknya gitu, Bang. Kan gitu dia. Salah satu menjadi problem dari situ gitu.
Karena kalau ndak dari kita diskusi agama, barang ini ndak bakal terjadi kan gitu ya. Itu pasti. Karena asal mualah dari situ akar problemnya. Itu ndak bisa dipungkiri. Ya Pak, tapi yang kita bahas bukan itu sekarang Pak. Enggak, betul. Tetapi problemnya dari situ dulu. Iya, tapi yang kita bahas intinya itu Cornelius, bukan silakan itu. bertanya langsung dengan Bang Rudi. Langsung aja Pak. Gimana? Beliau tidak tahu permasalahan, diganti aja. Oke, udah ada gini ya Pak. Turun lah, Cornelius turun ya, turun. Saya paham Bentar, sebenarnya. gini, dengar Pak, di sini tempat kalian bertanya tentang permasalahan Kudus TV dan Rudi Iskariot, itu poinnya. Ya, itu poinnya. Nah, Wak Labu dia lagi senang hati, makanya bajunya merah. Paham kalian? Ya kan? Bang Lu, kemarin Edis buat pernyataan, katanya kalau mau damai Abang, pulangkan aja uang donasinya katanya, biar damai. Itu bukan damai, itu namanya malah nuduh balik itu. Kan ngadu domba udah ini. Tunggu dulu, damai Ya kan yang damai dipermasalahkan pulangkan uang aja donasinya. Tunggu dulu. Damai pulangkan aja donasinya. Uang siapa aku pakai? Uang Sedis. Tapi katanya ada abang menggalang dana donasi untuk Rudi Simamora. Nah terus? Nah, terus uangnya banyak terpakai untuk keperluan abang kata Edis. Pulangkan aja uang donasinya. Berbahaya. Kalau nggak tanya langsung Bang. Edis lagi di sebelah. Mana berani? Dia sudah ganti nomor, pandai dia. Enggak, Edis Jadi lagi live. kemarin aku dia kemarin buat live dibilangnya gini, wah uang itu dipakai Rudi ganti ban katanya. Ya wajar lah orang aku mau berangkat ke Medan, banku waktu itu pecah, masa nggak aku ganti pakai itu aku kan on. Iya itu yang dipersoalkan. Akhirnya ku gantilah. Sudah, ku gantilah sampai di Medan. Besoknya ku ganti oli. Ya aku harus menjaga keselamatanku lah. Orang aku udah capek-capek. Makanya aku bilang, si Rudi Simamora ada waktu 8 bulan lagi. Suruh si Edis mengurusi dia. Kalau dia sanggup. Kalau lambe turah hanya bicara-bicara. Makanya aku bilang herder kan bisa bicara aja. Kerja nggak ada. Jadi Bang Rud, aku sedikit ya. Jadi tujuan donasi itu untuk keperluannya si Rudi Simamora atau untuk pengurusan perkaranya si Rudi Simamora? Itu sudah cukup jelas ku bilang untuk mengurusi masalah hukum. Bukan Rudi Simamora. Ya sudah, termasuk transportasi itu juga untuk membantu pengurusan itu, bukannya untuk dimakan sama Rudi Simamora. Gimana sih kalian? Yang dipersoalkan banyak digunakan untuk keperluan Bang Rudi. Yang kau buktikan. Iya buktikan lah. Coba kalau lu ingat apa aja? Pertama ganti ban, terus apa lagi? Siapa aku? Lain lah. Enggak, ini pemegang. Apalagi? Yang lain lah, itu aja yang Kau bilang. Apa yang lain itu? Yang kayak abang bilang itu, kan masalahnya kan nggak selesai yang abang urus Bang. Oh ini yang tadi sudah pernah itu. Di tengah jalan abang ini. Bro, kenapa gantung? Aku sudah berhenti November. Dan diteruskan Ibu Ida Silaban. Jangan kau bilang gantung. Ibu Ida Silaban itu sudah sampai selesai itu. Sudah ingkrah. Belum, masih kasasi ya. Kau nggak salah udah ingkrah. Kasasi udah keluar. Jangan kau bilang begitu bro. Dan mengurus itu nggak harus sampai selesai. Tunggu. Lai, tunggu bentar. Ini takutnya ada salah definisi. Menurut pemegang sorga sama fans Edis, selesai itu apa? Selesai donasi Edis itu, silakan. Ya kan buktinya si Rudi Simamora kan masih tak minta bantuan sama Edis. Masalahnya Edis nggak bisa ngurus yang gitu, dia kan di Amerika. Bukan jangan dulu bukti. Definisi diurus sampai selesai itu apa gitu? Sampai pengadilan beres kah? Sampai keluar penjara kah? Apa definisinya? Ya? Sampai keluar, sampai nggak ada lagi. Wah, nah itu misalnya di situ lah. Jadi di persepsi orang-orang fansnya Edis, yang Kristen terutama, lu bantu Rudi Simamora itu sampai dia keluar penjara gitu loh.
Itu yang harus luruskan. Ketemu kan sekarang kan akarnya di mana? Iya. Memang biadab series kan menggiring opini orang kan. Padahal tahun 2023 aku memang membantu dia sampai keluar penjara. Dia sudah 2 kali terpenjara ya, ingat ya. 2024 aku bilang aku sudah capek, sudah letih. Jadi aku mau berhenti. Itu kusebutkan bulan 11 tahun 2024 tanggal 1. Masa aku nggak bisa berhenti? Gini aja lah, kau di mana kau tinggal? Uruslah dulu si Rudy Simamora sampai keluar. Ada 8 bulan lagi. Buktikanlah baktimu kepada dia. Masa aku aja yang berbakti? Keren nggak itu si Rudy Simamora? Orang sekelas aku berbakti sama dia. Kok ketawa? Suruh juga sih dia adalah dana donasi kalau nggak sampai kayak gitu, nggak sampai keluar orangnya. Ya ngapain? Kan itu udah dibatasi untuk pra-peradilan. Ya, bentar, Rudy. Ini maksudmu sampai keluar, sampai selesai vonisnya atau sampai keluar nggak di penjara dia? Gimana menurutmu ini? Dia kan ada kemarin itu menggalang donasi sampai gimana? Enggak, kau pengennya sampai keluar selesai vonisnya atau sampai keluar diurus sampai nggak masuk penjara? Sampai Rudy Simamora nggak minta tolong lagi sama Edis, udah. Kan udah selesai, kan udah dibilang Rudy, udah stop. Bentar ya, pemegang. Berapa banyak duit yang kau bantu untuk si Rudy Simamora? Berapa banyak bantuanmu? Nggak perlu tahu abang itu. Berarti ini ada sumbangan dia Bang Rudy. Nggak ada bantuannya itu Bang Rudy. Nggak ada, aku mau damaikan dia sama Edi saja. Sudahlah, kamu nak membantu, jadi jangan masuk dalam wilayah itu. Lagi masalah Bang Rudy. Udahlah, kau ini. Pemegang, ku bilang dulu satu kau sama kau ya. Aku mengurusi si Rudy tanggal 18 Oktober sampai 1 November ya. Dan itu sampai sidang pra-peradilan selesai. Nah, keinginan kau tuh gimana sih? Masa aku harus mengurusi dia terus? Uangnya dari mana? Aku udah berhenti waktu itu, kuserahkan sama PC The King. Kayak kau ini juga, mulutnya aja yang besar, ngomong sana sini. Pas kuserahkan nggak mau dia, hanya ngomong-ngomong aja. Ini kan cuma laporan si Rudy Simamora, kan tadi bilang Edis hanya menanggapi sedikit aja, jadi besar perkara. Karena abang yang besar-besarkan itu. Kan dia bilang, dia cuma bilang suruh aja diselesaikan si abang Rudy Iskariot katanya. Tapi langsung abang besar-besarkan, cuma gitu doangnya. Berarti kau tidak mendengar dengan baik. Bukan itu aja dibilangnya ya. Jadi, ku bilang sama kau pemegang, bulan 5 itu kejadiannya. Dan waktu itu aku tidak membalas, hanya sekali ku balas, habis itu tidak ku balas lagi. Tahu kau maksudnya kan? Kalau aku mau bulan 5 seperti kasus hari ini, saya di situ nggak akan bisa apa-apa. Ku biarkan karena dia masih baru berkembang. Bulan 9 kemarin aku hanya ngajak dia debat. Sudah. Dia tak mau, ku buat video jawaban. Setelah aku buat video jawaban, muncullah dia buat PT kalau nggak salah entah apa, tapi dia dihapusnya. Rudy, kalau kau mau berdebat sama aku, urusi dulu Rudy Simamora itu. Tidak ada kok kasih macam dibilangnya, bukan hanya itu. Paham nggak kau? Ya udahlah, abang jelaskan aja lah, itu Edis lagi net itu. Aku ke roomnya aja lah. Suruh dia ke sini, suruh dia ke sini. Suruh dia ke sini. Suruh dia ke sini. Tertimpa pesanku di situ. Abang enggak, lu request naik ditungguin lagi Rudy gitu. Tapi Rudy juga mau tidur ntar lagi, Bre. Enggak, kalau dia mau ke sini nanti bisa naikkan lagi Rudy-nya biar ditelepon. Coba orang abang aja dulu. Udah kemarin lu aja yang Kristen kagak naik. Apa kabar nama-nama muslim kayak gua begini? Lu aja kagak naik. Gimana kita mau naik ke sana? Bang. Dia memang nunggu-nunggu orang muslim, cuma nggak ada yang buat. Gua udah bosen ngantri di sana setengah jam, 1 jam, 2 jam, udah bosen gua. Coba aja dulu. Gua coba ke sana ya. Gua coba ke sana ya. Gua coba ke sana ya. Nih gua berangkat nih. Assalamualaikum Bunda Mila. Ya teman-teman dibantu tetap layar ya. Ada lagi ya Uni Rifa atau ada lagi Hender? Satu lagi terakhir. Oke.
Saya lagi mau rekam layar itu kemarin, Bang Rudi. Good morning di sini. Selamat malam. Di Mega Tetron, terus apa grupnya? Makanya saya lagi mau screenshot dulu, pindahkan ke ke telepon saya satunya, biar saya bisa bacain nih mereka ini. Ya ampun, ini musuh kau semua, Rudi. Biar kau lihat ya. Tunggu sebentar ya. Saya ini dulu, saya ngopi dulu sebentar. Bentar ya. Baik. Mantap. Sudah ku dengar itu, Bu. XX. Herder terakhir, silakan. Oh, salam Bang Rudi. Salam, silakan. Bang, aku ingin menjelaskan di posisi abang aja. Oh, mereka yang bilang abang, makan nasi itu, sungguh otak mereka nggak pakai itu. Coba kalian mikirin, kalian di posisi Bang Rudi. Apa yang kamu rasakan itu? Gitu aja, Bang. Oke, terima kasih. Semangat terus ya, Bang. Semangat terus, Bang. Semangat, terima kasih. Ya. Oke. Gimana, Bang Rudi, naik lagi? Naikkan satu lagi. Ini kan singkat sekali, nggak apa-apa. Satu lagi. Oke, ya begitu teman. Ternyata bukan banyak juga yang mendukung, yang mensupport Bang Rudi ya, teman-teman ya. Bang Rudi. Ini satu lagi tentang itu penyaliban itu. Abang, aku mau nanti kalau abang ada waktu bisa bahas itu. Tapi abang, karena aku kan sering nonton abang. Jadi kalau kita lihat dari kan ayat-ayat itu kan pendeta-pendeta sering paparkan. Tapi mereka sering pakai ayat Yunus itu untuk membenarkan dalil mereka itu. Ya, jadi kan jadi kita harus bedakan dulu manusia iblis dengan Tuhan, visi iblis itu beda, Bang. Ya, betul. Ya, itu aja, Bang. Nanti bahas itu khusus. Siap. Terima kasih. Ya, oke. Oke, terima kasih, Bang Buse. Ya, Bunda, silakan. Oke, jadi ini kemarin di roomnya Profesor Dr. Metatron. Hebat sekali dia, Profesor Dr. Metatron ya. Bun, namanya itu Bobby, Bun. Hah? Namanya itu Bobby. Gelar palsu itu, gelar palsu. Nah, itu. Satu lagi Ovi Jeremy. Terus satu lagi HN itu siapa? Han apa something. Terus satu lagi Jack Hutabarat. Jadi dia ini selain menggosipkan si Bang Rudi, dia ngosipin kehidupan saya di sini. Oh, saya pernah lihat Damila. Dia bilang, itu selama orang tuh masih ke KBRI, nah KBRI sama KJRI aja dia nggak tahu. Berarti itu masih kikung, dia bilang itu, masih kere kan? Nah, berarti ini udah penghinaan nih buat KJRI nih. Bisa saya bawa nih. Saya bawa nanti ke KJRI, kita mau konsulnya nih Pak nih. Penghinaan nih, berarti orang-orang yang sering datang ke acara KJRI, bagaimana orang itu tidak terhormat kalau diajak makan malam di rumah konsul loh ini, bukannya di gedung KJRI. Karena KJRI Indonesia ini yang di Los Angeles itu paling besar, Bang Rudi. Negara lain tidak ada yang punya gedung seperti itu. Kita punya gedung ada 5 apa 7 lantai, ada hotel mewahnya di atas sekali kalau ada tamu-tamu internasional. Pokoknya paling hebat lah Indonesia di Los Angeles ini. Nah, dia mulai menghina orang-orang yang datang. Padahal kita ini kalau datang lagi makan malam atau acara siang di rumahnya konsul ini, itu berarti ada tamu besar datang. Either itu menteri, either itu Pak Luhut atau siapa. Nggak semua orang-orang bisa diajak makan di situ. Nah, kalau acara di KJRI, semua masyarakat dia pikir saya ini sama dengan oten-oten yang minta asylum. Tahu kan asylum ya? Asylum itu suaka ya, termasuk si Edis ini. Kita tunggu aja Bang Rudi bagaimana ini. Nah, dia bilang, oh paling juga ngapain punya bisnis. Dia nggak tahu ini apa namanya tuh, saya di sini ini. Pertama saya ikut suami saya ini S2 dari Amerika. Ini terpaksa saya ngomong begini. S2 dari Amerika, A&M University di Texas itu. Bukan sekolah college yang cuma ini doang ya, di 3 seperti ini. S2 dari
A&M University. Saya bongkar nggak apa-apa. Jadi kita di sini ini dari tahun 2000 karena krisis ekonomi dulu, kalau Bang Rudi sudah lahir, tahun 2000 kita ada krisis kan. Nah, suami saya kebenaran karena dia dari Indonesia, dia ditugaskan untuk membangun satu gedung di jalan antara Tamrin sama Sudirman tuh, di gedung Hotel Santika kalau nggak salah. Itu bangun abis. Ya, Santika. Nah, itu kontraktornya Antika, itu kontraktornya dari Amerika. Nah, suami saya lah dijadiin konsultan di situ. Berjalan 2 tahun, kita 97, 98 krisis, dia harus pulang ke sini. Nah, saya masa baru nikah, suami saya pulang, saya nggak ikut pulang, ikutlah saya ke sini. Karena memang sudah biasa bisnis dari Indonesia. Kalau Bang Rudi tahu dulu radio-radio untuk taksi, mereknya Yaisu, itu kita punya apa namanya, punya kontrak sama Transmigrasi. Kan Indonesia Transmigrasi kan, antar pulau itu kan nggak ada telepon zaman dulu. Nah, itu kita pakai namanya radio communication single sideband. Siapa suppliernya? Yaisu, ya kita ini. Nah, di situ saya mulai besarnya itu. Jadi sudah biasa urusan begitu. Nah, di Amerika mau ngapain nih? Saya lihat orang kerja jadi kasir, ada yang kerja jadi apalah. Pokoknya kan nyari nafkah kan itu kan. Nah, saya pikir saya nggak bisa nih kerja begini. Akhirnya apa? Punyalah ide buka tour. Itulah sejak dari 2013 tuh tour saya. Tadinya saya punya taksi, Bang Rudi. Tapi kalau taksi untuk disable ini, untuk orang cacat, itu kita harus ngambil orang-orang itu ke pelosok-pelosok yang tempat daerahnya nggak aman. Saya pernah ditaruh senjata di kepala saya. Akhirnya saya jual semua sama orang Middle East. Dari uang di situ kita buka bisnis baru, yaitu tour saya, Sunshine Limousine. Jadi bukan main-main. Customer saya siapa? Termasuk Pak Prabowo, Pak Menteri. Ini kita baru buka satelit nih, tahun lalu baru launching di Florida. Di mana base campnya? Di LA ini. Setiap bulan 30 orang, 50 orang datang ke LA ini. Nah, hitung aja tuh duitnya berapa. Satu mobil $750 tuh, satu mobil 10 jam. Itu standar. Jadi saya. bentar, izin Bunda. Ya, jadi teman-teman di bawah, Bunda Mila ya menggelontorkan dana 2 miliar untuk bisa membawa Edis pulang. Jadi jangan kalian turun, dengar dulu ceritanya sampai selesai. Bunda Mila menggelontorkan dana sekitar 2 miliar. Bagaimana proses agar Edis bisa dibawa ke Indonesia? Bang Wan 1 miliar, total 3 miliar. Harusnya kalian mendukung. Siapa itu dibawa itu yang Oten itu? Herder itu. Herder apa? Mau dibilang pamer karena Oten ini sudah mulai yang against, yang bertentangan sama si Bang Rudi. Saya pun terseret. Itu. Jadi kita harus jelaskan status kita di sini ini apa, biar mereka tuh mungkin dia tinggal di sini juga tuh Bang Rudi, si Megatron itu. Suatu saat pasti ketemu nanti di acara. Ada aja nanti. Saya yakin. Dia di Holland, Bun. Di Holland dia. Di Holland. Iya, di Belanda. Di Belanda dia. Di Belanda. Loh kan, tadi gue udah kesana Ikhwan. Berapa menit gue kesana ke tempat Edis? 10 menit. Request gue. Di bawah ketik naikin kores itu brandnya tuh. Terus Edis ngomong apa coba? Gue dilewat 2 kali, dinaikin Muslim yang awam. Muslim 2 kali ngomong naikin kores turunin. Terus dia bilang apa? Nggak ada kores request. Ya itu yang ku alami kemarin. Ya kan? Itulah Tante Mika. Emang orang takir Korintus aja nih manusia kikir satu nih. Aku ada buktinya. Tahu nggak Bang Kores? Udah naik aku di atas, nyampe di atas, penontonnya kejang, turunkan Tante Mika, turun. Habis itu dimintakan naik lagi. Nggak ada Tante Mika minta naik. Ini. Katanya, Iya, ini yang ngomong mualaf 2015 ini nih yang ngomong nih. Mantap, Smabre, mantap. Emang pengecut, junjungannya kalian para penghujat pengecut. Coba Res, bentar lagi Res. Ini ada di bawah nih ketikan Tina Mary. Ke Yaman kau Mila, kok ke Amerika? Sekarang begini. Oh, itu terhitung, itu fix. Ya, kemanapun kau tinggal, di mana kaki berpijak, di situ langit dijunjung. Kau pikir Amerika ini negara Kristen? Bang Rudi, ini saya terus terang harus bilang ya, bahwa Kristen di sini ini, terutama generasi muda, nggak ada yang mau ke gereja lagi. Terlalu banyak kasus, Bang Rudi. Jadi kosong. Nah, contohnya ini Indonesia Community. Kita beli gereja dari grup
community namanya Samoa. Pasti tahu lah orang Samoa. Generasi mudanya nggak mau juga. Karena apa? Mungkin terlalu banyak birokrasi, terlalu banyak apapun alasan mereka mulai meninggalkan gereja ini. Jadi orang-orang yang di bawah ini, mau saya tinggal di Amerika. Nah, kau Kristen kenapa kau tinggal di Indonesia? Balikin aja coba. Bukannya nyaman kau tinggal di Indonesia? Tuh Bang Rudi aman-aman aja. Selama kau baik-baik sama. Saya juga begitu di sini. Kita apalagi di sini, kita nggak ada ngurusin agama. Nggak ada orang ke gereja atau apa. Itu. Jadi nggak usah lah ngurus-ngurusin hidup orang. Mau orang tinggal mana, orang tinggal di mana. Oke? Oke, lanjut. Oke, Topi silakan, Herder. Ya, terakhir ya, ini terakhir Topi. Silakan Topi. Oke. Begini Bang Rudi ya. Kalau memang Bang Rudi benar-benar seorang Kristen yang konon katanya penuh kasih, apapun atau seberapa besar pun sakit hatimu kepada Edis, ataupun kau merasa dihina atau dilecehkan oleh Edis, ya seharusnya janganlah kau sampai menjadi pengkhianat atau menjadi kaki tangan orang-orang Islam. Itu aja saran saya. Terima kasih. Oke. Di mana saya jadi pengkhianat dan kaki tangan? Coba. Loh, kan kau sudah jadi kaki tangan. Kau buka-buka identitas atau alamat ataupun apapun itu tentang Edis, Metatron, Agatha, semualah. Itu namanya sudah kaki tangan. Pengkhianat itu. Ketika aku membuka itu, tak ada orang Islam menyuruh aku, Dok. Tak ada aku berafiliasi sama orang Islam. Itu kan pikiran kotor kau saja. Artinya kau pengkhianat yang rela. Kau rela menjadi sama siapa? Kok kaitkan Islam, urusan Islam apa? Kan kau hianati temanmu Kristen. Itu pengkhianat namanya. Yang mana yang Kristen yang ku khianati? Coba sebutkan. Siapa namanya? Itulah yang kau bukakan semua alamat-alamatnya itu. Siapa? Si Edis, si Sopiatul, si Saifuddin. Sekarang ku tanya dulu kau. Tahu kok nggak apa ciri-ciri orang Kristen? Sudahlah, kau memang sudah menjadi pengkhianat. Siapkan aja lah dirimu mualaf. Bu Mila, ini udah mau mualaf ini. Udah mau mualaf ini. Apa hubungannya? Nggak ada hubungan. Ini pure bisnis. Ini pure bisnis ini. Ini bisnis antara saya. Ini bisnis antara saya dan Iman Villa di sini dengan Bang Rudi. Nah, orang Islam merasa tersakiti. Si Bang Rudi wakil Kristen di Indonesia. Bukan Bang Rudi sendiri. Banyak yang sakit hati sama Edis. Penyalipan gara-gara karya iblis. Coba kau mau nggak karya iblis? Coba jangan hubung-hubungkan Islam sama Kristen. Ini kita saling membantu untuk memulangkan penghujat. Nah, itu dia. Begini. Kalau Bunda, ini fokus Wak Labu, dia mau istirahat dia. Selesaikan dulu ini. Topi sebentar. Dengar dulu Topi ya. Kau di sini boleh mengkonfirmasi sama Wak Labu ya. Mau kau maki, mau kau apa terserah. Tapi kau jangan kau bawa-bawa Islam. Nggak ada kaitannya perseteruan si Kudis tipu dengan Wak Labu si Kiwiwiwi ini nggak ada. Oh jangan sembarangan kau ya. Betul. Jangan kau tebar kebencian terus. Kau macam nggak senang aja neng orang Kristen duduk bersama dengan orang Islam sekali. Ada aja kau. Sekali-sekali kau harusnya bangga. Ada orang Kristen yang mampu duduk bersama dengan orang Islam. Gitu loh. Masa kau pengen aja melihat kita seolah-olah aku dengar dari narasimu kau pengen kita nih berantem terus. Aneh kau. Begini Ripa. Ini pun dulu si Rudi ini menghujat Islam ini, lari nih ke Nias. Aku tahu aku. Dengar kau. Jadi dia ingin membersihkan dirinya. Dengar, diam kau. Aku nggak membela si Rudi ya. Aku dianggap penghujat Kristen. Wak Labu dianggap penghujat Islam. Tetapi asal kau tahu, dulu kami berdebat dan berdiskusi. Nggak ada macam kayak gini tahu kau. Kalau sekarang ini negara udah mau dihancurkan sama si Kudis, tahu kau. Lanjut. Udah langsung fokus aja kau sama Wak Labu. Dia mau istirahat. Enggak, aku yang lucunya ini. Bentar Bang Orbelia. Aku lucu. Ketika Metatron membongkar data orang. Kau itu ketika Metatron membongkar data orang.
Lanjut. Jual labu. Ketika Metatron membongkar data orang, kau bilang penipu, nggak kau bilang pengkhianat. Penipu, nggak kau bilang pengkhianat. Gak ada dibilangnya dia Judas. gabung di room Islam, gak ada di room ke room Islam ngasih informasi. Ini pengkhianat kasih room. Bukan dibilang gabung. Kalian yang suruh aku diam, keluar kalian. Sabar. Gini loh, nampak. Ini double dari mana ya suara ya? Topi. Iya, ini double ini. Siapa ini? Saya bukan. Sebentar dulu, Ripa. Topi. Satu-satu ngomong, satu-satu Aku ngomong. bilang Ya, sama satu-satu kau, ngomong. Kau itu kan termakan Iya, aku dulu. Ya, Topi, kau itu kan termakan ucapan si mata hantu. Saya tidak pernah lari ke Nias. Mata hantu itu apa yang nggak dia bilang, ya? Makanya aku bilang herder itu tidak punya otak, tetapi hanya punya kesetiaan. Oke ya, Ripa, aku mau tidur dulu ya, udah letih mataku. Iya. Terakhir. Belajarlah kau Rudi asadu wa asadu mualaflah kau Rudi. Doakan kau mualaf. Terus. Biar ku pelajari kurang. Tapi ya. gini lah, aku salut sama Bang Rudi ini ya, mentalnya emang mantap. Memang orang-orang kayak Bang Rudi ini mentalnya enggak sekuat baja udah. Lanjut, mantap. Ya. Edis digebuk diem, Metatron digebuk diem, Sofiatul digebuk diem, mantap lah ya memang. Senior. Terima kasih. Ya tapi besok Labu masih ada sesi konfirmasi nggak atau menghadapi herder kudus? Boleh. Lanjut Labu. Soalnya room ini kuat. Biar tambah satu. stres orang itu. Iya, pertama room ini kuat. Yang kedua, memang di sini banyak herder kudus TV. Jujur aja aku bilang. Iya. Karena besok ya jam ada yang ngirim antri masih 60 kan ya. Udahlah. 80. Mau berapa hari kok? Iya, mau berapa hari kok di situ kan? Oke lah, sampai jumpa ya. Terima kasih Pak. Nanda semua, Bunda terima kasih semua ya. Mau pesuran dia Bun. Itu kemarin saya kasih paus sudah kau terima ya. Ya, Hari ini betul. sudah kasih jerapah dulu. Kasih paus sudah kau terima. Mantap memang Bunda Mila. Dikasih jerapah loh. Keren. Terima kasih Oke, Walabu. Bunda Mila. Besok lagi ya jam Nanti 7 aja tambah Walabu. banyak orang. Iya. Sebentar. Tambah banyak orang menghujat saya. Wow, kau bersekongkol dikasih jerapah. Oke, terima kasih Bunda Mila. Besok nelpon ya Bunda Mila, Lairudi besok nelpon ya. Ntar gue sambungin grup call. Siap. Mantap. Ya Walabu ditunggu terima besok kasih. ya. Sampai jumpa. Besok jam 7. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Oke, bentar di YouTube aku dulu ya. Teman-teman itu 3,58 di YouTube ya. Kita close dulu yang di YouTube. Lanjut yang di TikTok mau berdiskusi. Oh ya, ini saya luruskan nih biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara umat Islam nih ya. Kalau saya orangnya nggak peduli ya. Saya orangnya iya katakan iya, nggak katakan nggak perlu takut ya. Dengarkan baik-baik saudara-saudaraku yang merasa tadi minta naik. Ini juga menjadi permasalahan kemarin. Ini juga yang kami bicarakan dengan Jonathan Nandar. Kami ini nggak enak sebenarnya tidak menaikkan orang-orang yang sudah menjadi apologet senior. Saya paham itu. Ya, saya paham sekali itu. Tetapi karena kebijakan Rudi Yohanes ini tidak mau, dia Islam terlalu banyak. Dia kemarin turun itu karena Islam terlalu banyak. Dia mau fokus menghadapi herder-herder Kudis. Tadi ada Ardiansa naik. Saya tahu Ardiansa ada sama Bang Handi Cilebes di bawah. Cuman karena saya dan Nandar bersepakat memberikan fasilitas kepada Rudi Yohanes, kita cuman ambil satu orang kores sebagai perwakilan dari APII konon lah. Itulah istilahnya. Ya. Udah aman itu udah ada. Nggak usah dibahas itu. Udah dimengerti udah. Lanjut aja. Salah paham yang ya. lain. Biar nggak salah paham. Jadi next time kalau kita punya misalkannya ada room yang sudah didedikasikan untuk satu program, mohon dimengerti. Saya meminta maaf kalau ada yang tersakiti dan tersinggung dari hati yang paling dalam. Saya dan Jonathan Nandar meminta maaf karena memang kami manusia biasa ya. Terkadang kami juga tidak mampu bersikap adil. Kalau ada yang tersinggung, saya meminta maaf, dan kalaupun seandainya kalian memaafkan, alhamdulillah. Ya gitu saja ya, karena kita bukan ini nggak sama si Edred Kudis ya. Kalau saya begitu ya, itu saja mungkin. Terima kasih Bunda Bila ya. Lanjut yang mau diskusi silakan naik. Edred Kudis lanjut. Aku sedikit ya ini apa mau
cek aku sedikit ya. Aku mau ngelurusin aja masalah ini apa? Dana yang digelontorkan itu yang dibilang Bunda Mila sama Bang Wan itu jangan sampai di framing. Itu bukan dana untuk suap menyuap, jangan salah ya. Itu biaya itu biaya digunakan untuk proses, maksudnya bukan, jangan kalian anggap itu biaya itu untuk jadi kita siapin tuh minimal segitu sesuai dengan pengeluaran ya. Wih, Bunda Mila minimal Ikhwan 2M, bisa lebih dari 2M ini. Mantap Bumil. Keren. Jangan di framing pula nanti. Kalian pikir Bunda Mila mau nyogok orang-orang tertentu? Enggak, bukan itu tujuannya. Enggak di sini. Kores. Tapi bisa ya kalau bisa. Edis lu Kores. Enggak bisa. Tadi dia bilang gue di sana, dibilang weh Koresnya ada ngantri. Goblok banget Edis anjing pengecut. Nanti gue kesana gue dibilang nggak ada lagi. Gue kesana sekarang nih. Sebelum lanjut debat, follow dulu dong akun saya please. Iwan follow dulu Bunda Mila supaya kalian bisa melihat bagaimana mengeksekusi dengan dana sebesar ini proses nyeret Edis dan Taipudin ke Indonesia. Stay tune Ikhwan. 1 bulan ini nggak nyampe bre. 1 bulan nggak nyampe ini dapat mereka berdua itu 3M bre bergelontor dari Bunda Mila dan Bang Wan. Dan kalau misalnya suap-suap, goblok kalian kalau suap-suap bilang itu buat ongkos pesawatnya Taipudin kan gitu, sama pampersnya Taipudin. Taipudin sekarang kalau tidur ngempol dia. Nah terus operasional lah itu, detektif kayak gitu-gitu, udah sepuh. Kita lihat mukanya kayak lutut Taipudin. Oke, stay tune nih Wan. Besok gua bikin grup call ini antara Bunda Mila, Rudy Yohanes, Unik Riva dan Bang Wan gitu. Nanti diobrolin bagaimana bagusnya kapan eksekusinya gitu. Oke, stay tune. Lanjut di sini yang mau diskusi Tante Mika sama Kores ya, sama Bang Teguh ya. Ambil alih bertiga diskusi ya. Si Murtad keren nih, kok bisa gini ya dia? Bisa video ya? Ada itunya. Ada, lu bisa. Pakai HP? Iyalah, bisa. Ada itunya, ada apa namanya itu? Lupa apa namanya. Jangan lupa teman-teman di follow ya teman-teman di atas 6.800 orang mata memandang. Apa mungkin cuma 1.000 yang Islam, sisanya orang Kristen? Nggak mungkin kayaknya. Ya teman-teman bantu di follow Niriva, Bunda Mila, Bang Kores, Bang Wan, semua Bang Tengku, Bang, terutama akun hostnya Bang Yonatan Nandar. Karena mungkin yang Kristen musuhnya Edis boleh follow saya, nggak apa-apa. Boleh kalian follow untuk memantau aktivitas Bunda Mila di Amerika kayak gimana gitu kan, sering di jalan dengan mobilnya yang ganti-ganti bre, tiap 2 hari 3 hari Bunda Mila tuh ganti mobilnya loh. Dan sering di jalan terus loh, makan sama pejabat-pejabat RI. Wah, kurang juara apa Muslimah satu ini mah bre. Masya Allah. Bun, open cam Bun. Janganlah. Kenapa? Wah, ini foto lagi senggol nama Kores nih dari tadi. Siapa tuh? Bunda sepil mobilnya Bun, biar tidak nuduh ini. Dikiranya Bunda ini TKI apa TKW apa gitu. Iya Bunda, bilang TKW. Kurang ajar, kasih paham Bun. Tunggu Bunda dibilang TKW, kata mereka, nggak tahu mereka. Kalian tengok blokir yang ngomong TKW, blokir dengan uya-kuya, dengan artis-artis. Petatron si Edwin Huta Barat yang si Edwin lo pengungsi. Kan gue bilang juga pasti lagi selalu di jalan Bunda Mila ini, selalu jalan-jalan terus karena kita banyak tamu ya. Nah, apa ini Bun namanya Bun? Range Rover. Mobil Obama kata Uniriva. Languser ya? Ada nggak? Awas Bun, plat nomornya Bun, nanti di kejahatan. Nggak apa-apa. Wah, sama semua mobilnya. Sama semua, harus sama. Tuh pesawat, nggak boleh pesawat Oh gitu ya? Nggak boleh lihat pesawat Ini mobilnya MIB ini. Ya mobil Bunda Mila. Banyak mobilnya Bun. Ini travel Kores. Bunda Mila jangan keliling-keliling Bunda, nanti dikirain tukang parkir di sana. Fokus satu mobil aja. What is it? Kenapa?
dalamnya Bun, coba Bun. Ini anti peluru Ikhwan ya, ini anti peluru. Nah ini kalau ke dalam kita bisa lihat ada kulkas nanti di apa yang di sela-sela jok depan. Nah sela-sela jok depan itu Bun, nah itu kulkas tuh, kulkas itu. Pesawat ya, ya pesawat ya. Mantap memang Bunda Mila, keren. Iya. Kasih lihat STNK-nya Bun, siapa tahu ada yang belum percaya. Nggak ada. Ya. Bunda Mila, di sana lampunya terang kali ya, kayak siang ya. Emang siang ini gimana sih? Wih, pakai remote Bun itu Bun. Iya, Tante Mika ini kayak mana sih? Marahin Bun, marahin. Ini kalau kita tutup semua. Oh itu jadi apa? Oh bisa begitu ya dia. Wah mantep buat mobilnya Bunda Mila nih. Siapa yang bisa lawan siapa coba? Bunda Mila LCGC nggak bisa kayak gini Bun. Wih Pak, ini siapa nih kurang ajar? Tunggu dulu. Ini mobil Bunda Mila ya, ini travelnya Bunda Mila, bukan di showroom mobil blok. Ini travelnya Bunda Mila. Mobil di parkiran begini, showroom mobil. Iya, kena debu dong. Dasar kamu terhitung miskin. Bunda Mila, kalau Bunda Mila kan mobilnya yang otomatis, kalau Oten dagunya otomatis bisa naik sendiri. Kalau terhitung mobilnya mobil Flintstone pakai kaki dia. Satu lagi, kita tutup yang satu lagi. Nah tutup satu lagi Bun. Nah bawa kasur deh tuh sini tuh. Oh rata dia ya. Wah mantap betul. Oh ini bisa ini sering dipakai buat ini juga berarti ya Bun. Apa buat peti mati ya? Bisa ya? Cukup nggak? Apa? Kenapa? Buat peti mati. Mauro aja, beda lagi lah. Kores mati. Nggak cukup ya? Kurang cukup panjang ya? Panjang. Oke. Pakai remote ya. LCGC mah nggak bisa. Pakai remote ya, benar. Ini second row-nya pakai remote, kalau nutup, kalau buka harus pakai tangan. LCGC mah mobilku Bang Nandar. Sama kayak aku LCGC nggak bisa buka sendiri. LCGC itu apa? LCGC itu low cost grand car. Low cost. Mobil murah. yang penting nggak kena hujan. Ini apa sih namanya sih? Nama mobilnya apa sih Bun? Yang keren tuh ini satu Escalade Cadillac. Oh Cadillac. Oke. Bunda, ini Lincoln. Oh mirip-mirip ya? Mirip. Yang lain di sana ada tukang tambal ban di pinggir jalan nggak Bunda? Ada. Oh, Edis jago tuh. Edis jago tuh. Edis ya? Nah, Edis yang buka gituan. Tapi bagus juga masih ada bisnis daripada makan dari pemerintah kan? Iya. Nah ini kalau ini Tesla nih. Nah ini stafnya Bunda Mila mau berangkat apa? Jemput tamu ya. Tadi bunyi stafnya. Logo Tesla mana Bun? Logo Tesla Bun. Nih, ini enggak Tesla saya nggak suka karena baterainya cuma 200. Ini makanan dari Singapura nih. Spicy salty egg halal. Nah, keren nggak? Mana halalnya? Setirnya di sebelah mana itu Bunda? Kiri kanan. Apanya? Setirnya. Setirnya di kiri ini ya. Halalnya nih halalnya nih. Tuh. Oh, ada halalnya Ikhwan, mantap tuh. Ada makanan nggak halal. Jakarta ada, mahal ini. Cuma saya suka. Setir kiri kalau ke Indonesia jadi kagok Bun. Iya nggak pernah lagi nyetir di Indonesia. Udah nggak kuat, pasti marah-marah. Mobilnya aja banyak begitu, mana ada kalian bilang halu-halu soal 2M. Keluar itu bre, stay tune aja kalian. Bunda Mila, Hah? Kalau di Amerika kan setir mobil di sebelah kiri kan. Kalau di Indonesia otak Oten sebelah kiri Bunda. Kepalanya ini dong apa? Kepalanya jereng dong, songhe. Kepalanya jereng. Jadi kalau ada teman yang mau ke Amerika perlu tur saya, silakan nanti saya kasih 10%. Nah kalau sehari $750 satu mobil ya. Umpama mereka bergrup 15, kita pakai yang besar tuh 1.200 sehari. 1.200 kalau dia 10 hari berarti berapa? 12.000 kan? Nah, ya. 12.000 saya kasih 10%, 1.200. Nyari kemana duit? Berarti cukup satu mobil Bunda aja baru udah bisa bawa Edis pulang ya Bunda ya? Iya, benar. Mobil 2M itu mobilnya. Aku pernah beli dulu bautnya.
Ada Oten-Oten yang mau bertanya sama Bunda Mila. Nanti sekarang mau Bunda Mila lagi. Oten-Oten yang mau bertanya sama Bunda Mila. Iya. Silakan. Gas, nanya. Naik kalian terus nanya. Bukannya pamer atau apa, tapi memberitahu sama Oten bahwa kita ini punya kemampuan, punya kapasitas untuk yang kita omongin. Nah, kalau sekarang begini aja Ras ya. Setiap saya naik ke Zuma atau ke Nanda atau ke apa, kalau kena